kamarnya Moana sekarang adalah kamar papa. Terakhir papa memang tidur di situ. Jadi memang sebenarnya memang pengen tidurin di situ karena supaya kenal gitu. Jadi aduh. Youtuber youtuber nggak ngaret sama acara lu, tapi mau ke kebun mas dari awal ya. Akhirnya dong, pas akhir respon. Oke. Yuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari namanya dulu. Alhamdulillah hari ini kita baru menjalankan akikah baby Cut Raifa Aramoana. Artinya apa sayang? Kalau Cut itu kan karena marga aku dari Aceh ya, jadi ikut bapak. Terus Raifa itu sebuah kebaikan, kebijaksanaan. Insya Allah nantinya bakal membuat kebaikan terus insya Allah. Dan Aramoana itu artinya jalan kecil menuju laut, dan juga Aramoana itu kan dia orang baik pada saat di dasar laut yang menolong orang-orang yang banyak. Jadi Cut itu, aku perjelas lagi ya, Cut itu memang diambil dari suami, dari marganya suami. Raifa itu kita ambil dari agama Islam tentunya, artinya kebaikan, kebijaksanaan, dan insya Allah artinya serba insya Allah kebaikan. Kemudian Aramoana kita ambil dari bahasa Polinesia, artinya jalan kecil menuju lautan. Jadi memang karena ibu papanya suka main di laut, jadi harapan kami, anak kami pun ikut suka main di laut. Ini seperti dekornya di laut. Ada cerita nggak sih sampai ketemu nama tersebut? Sampai ketemu nama, ceritanya nggak ada sih, karena memang kalau ibunya kan emang suka nama-nama yang unik, nama-nama yang lucu. Kemarin juga sempat sharing ke teman-teman yang lain ya, waktu kita collab juga sama pasangan-pasangan yang lain. Terakhir juga sama Ustadz Syam, beliau menyatakan, menyarankan juga bahwa nama itu jangan hanya keren, tapi ada arti baik. artinya juga baik. Jadi namanya kita gabungkan tiga tadi, dari marga ada, agama juga, yang keren juga ada. Keren juga ada, hobi kita lah. Iya gitu. Panggilannya kalau masih kecil sih panggilan gemes ya, Moana sih, Moana. Kenapa kemarin juga kita sebut Baby R? Karena kan memang nama depannya R Raifa. Dan memang harapan kita bapaknya R, ibunya R, anaknya juga R. Tapi ternyata panggilan Moana juga lebih lucu. Kartun juga Moana, aku juga suka sama kartun Moana. Jadi memang anak laut juga, jadi panggilannya Moana. Apa perubahan yang aku lihat? Perubahannya gimana ya? Kalau misalnya istri aku tuh lebih yang pasti lebih sibuk sendiri pastinya, karena kan juga menyusui ya, yang saya sambil support itu. Jadi perubahannya apa ya, nggak ada sih. Makin cantik sih kalau amin. Aku bilang makin cantik aja. Mungkin kalau perubahan terakhir hamil 9 bulan kan bawa badan berat, jadi emang jalannya juga udah susah, udah ngap, udah yang aduh apa-apa mager, apa-apa pokoknya berat. Dan sekarang alhamdulillah si Moana udah lahir, mungkin lebih ringan, lebih banyak gerak lagi, alhamdulillah. Terus juga kalau hamil gede itu bangun tengah malam cuma untuk pipis bolak-balik. Kalau sekarang 2 jam sekali nyusuin, sekarang 2 jam sekali pompa gitu. Jadi memang
lebih nikmat. Malah hari pertama lahiran malamnya papanya sempat demam, sempat jongkok aku pijitin jadi emang lebih sibuk gitu. Jadi ngerasain baby blues nggak sih? Baby blues alhamdulillah sih sampai sekarang enggak ya. Belum ada. Oh, jangan Jangan dong. sampai ada tapi. Enggak. Jangan sampai ada dong. Cuman sedihnya mungkin bukan sedih ya, mungkin lebih ke kayak nahan sakit karena bengkak, karena lecet gitu-gitu. Cuman semalam aja ya waktu itu ya. Jadi memang alhamdulillah baby blues nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah suami memang selalu nemenin dan kita juga bagi shift-shiftan juga kalau misalnya ngejagain anak. Jadi memang ya harus temenin lah karena kan biar semangat juga. Alhamdulillah juga suami support banget. Apapun yang ibunya lakukan, bapaknya support. Mungkin kalau memang waktu lagi ASI, bapaknya semangat, mau aku bantuin apa gitu-gitu. Terus kalau misalnya lagi bobo, aku yang popokin. Jadi kan tugas istri ya, kalau misalnya jadwalnya nyusu baru sambilan. ganti-ganti. Tapi kalau misalnya aku belum tidur, istriku mau istirahat. Iya. Lebih istirahat aja duluan, nggak usah sama-sama aja. Nggak bisa. Cici rasanya jadi orang tua gendong masih Maaf? masih rada takut nggak sih kalian kalau gendong bayi tadi kayak masih agak takut gitu. Bukan kagok, karena mungkin bajunya nggak kelihatan ya. Jadi memang agak jaga-jaga gitu. Tapi ya memang bener sih sambil belajar juga. Belajar gendong yang baik gitu. Ya tadi katanya kepalanya ketekuk ya. Nggak dimasukkan ngeprank. Iya, emang kalau udah Tapi alhamdulillah kata dokter juga di usia dia baru lahir ototnya termasuk yang kuat banget. Jadi memang dari tummy time hari pertama apalagi juga udah ngangkat. Kita juga bersyukur banget alhamdulillah walaupun lahirnya lebih maju 2 minggu tapi kata dokter ini mah udah kayak baby 1 bulan kuatnya katanya gitu. Jadi kita ya alhamdulillah banyak-banyak bersyukur. Tapi sempat panik ya tadi kan. Kenapa? Semua pada ikutan panik tuh pas yang lagi live kan. Orang-orang panik kita mah biasa ya. Karena di rumah juga suka gini dia suka bangun. Dia aktif banget alhamdulillah. Kadang palanya suka gini sendiri gitu alhamdulillah banget sih. Malah besok lomba lari. Iya. Sebenarnya gini ya, kita kan juga ngikutin saran dokter bilang juga bedom itu nggak harus setiap hari, bahkan kalau bisa waktu tidur aja. Jadi dia juga terbiasa dengan udara luar. Jadi kan anak kecil kan terkadang juga nggak bisa butuh pengenalan ya dengan udara. Jadi dengan nggak selalu bedom-bedom terus dia membuat dia bisa lebih kenal dengan udara luar. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri bedong itu kan gunanya hanya untuk menghangatkan saja. Jadi memang justru disarankan banget tuh enggak. Jadi sebenarnya nggak dibedong dengan senang hati juga nggak apa-apa kalau enggak gitu. Jadi memang tiap orang tua juga memiliki caranya masing-masing ya untuk merawat anaknya, beda-beda juga caranya. Cuman dokter menyarankan tidak apa-apa, nggak dibedong 24 jam, jadi kita ikutin aja. Tadi juga Ustadz Syam juga udah bilang ikuti apa kata dokter karena itu pasti yang terbaik untuk anak. Gimana ya rasanya jadi orang tua gimana? Rasanya senang sekali, alhamdulillah bertambah anggota keluarga ya, dan juga nikmat banget sih semenjak sudah punya anak. Jadi setelah lihat istri lihat anak terus bahagia sendiri. Alhamdulillah. Kenapa? Rasanya jadi orang tua Rasanya jadi orang tua dan dan jadi seorang ibu yang pertama justru bersyukur banget karena memang alhamdulillah tujuan menikah ibadah, punya anak, ngurus anak sampai bener-bener dapat kasih sayang yang pas. Kemudian banyak surprise mungkin ya. Jadi misalnya banyak-banyak belajar juga dan apa ya lebih ke challenging sih karena memang aku kan kadang orangnya ya mungkin dulu nggak sabaran atau apa segala macam tiba-tiba udah ada anak jadi ngerti oh gini caranya oh gini rasanya gitu-gitu sih. Jadi lebih dapat challenge aja gitu. Tadi sih kan di vlognya ada yang ngasih hadiah, kali ini ngasih hadiah emas gitu. Jadi itu tradisi Aceh apa memang kalian yang pengen? Enggak tradisi dari Aceh sih, tapi memang orang tua kalau itu suka ngasihin hadiah gitu. Itu nggak ada tradisi dari Aceh. Jadi dari pribadi kalian. Dari pribadi emang kalau dengan keponakan saya dulu gitu emang kalau orang tua tuh suka ngasihin emas gitu. Ya memang hadiah aja. Nggak ada janji. Kalau ngurus baby sudah bagi tugas belum sih? Bagi tugasnya Ganti popok atau apa gitu? gini sih, lebih ke kalau mau tidur malam kadang bunyi dikit langsung aku popokin. Nanti kalau giliran ibunya nyusuin gitu.
Tapi kita kalau misalnya di masjid bangunnya bareng-bareng, malam itu bangunnya bareng-bareng. Tapi kalau tadi beranggapan bahwa semua orang itu nggak seberuntung Arifis punya suami yang mendampingi, punya suami siap-siap dan ternyata tanggapannya. Kita mah harusnya mah selalu bersyukur ya. Di luar sana juga mungkin orang-orang punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Kita pun begitu. Jadi ya yang kita lakukan ya tiap hari bersyukur. Dapat suami siaga alhamdulillah banget. Tapi kan juga cuma titipan ya. Jadi ya bersyukur sebanyak-banyaknya lah kita mah. Udah dong, dari hari sebelum lahiran juga udah begadang. Masa operasi seperti apa Kami? Alhamdulillah kemarin udah lepas jahitan dan kata dokter juga udah bisa aktivitas normal, bukan yang olahraga ya, normal aja. Kalau misalnya memang udah kering di luar, di dalam, alhamdulillah udah bisa aktivitas yang normal seperti dulu kayak olahraga, berenang segala macam itu udah bisa. Sekarang alhamdulillah normal, aktivitasnya udah lincah lah insya Allah. Udah buat pusar belum deh? Hah? Pusarnya udah kapok? Udah alhamdulillah. Kemarin juga papanya minta disimpan tali pusarnya jadi kita simpan alhamdulillah. Kalian sempat seperti apa sih ketika pertama kali melahirkan corona? Kan sempat lihat juga di YouTube bahagianya terus ada sekali ya. Apa sih yang ada di benak kamu dan ketika kamu melahirkan? Yang di benak itu apa ya, bahagia pastinya karena ini ya, karena apa ya, ini anak aku loh, alhamdulillah Allah berikan rezeki, anak, istri juga dalam perselahiran semua dijalankan dengan lancar, istri sehat, anak juga sehat alhamdulillah, dan pasti itu nggak tahu bilang berterima kasih sekali kepada Allah SWT karena melahirkan anak saya dengan sehat. Makanya juga azannya gitu begitu terharu, terus komatnya juga begitu terharu, mungkin yang pasti air matanya nggak bisa lepas pasti ya, nggak bisa berhenti. Alhamdulillah babysitternya justru udah ada dari 3 minggu sebelum dia lahir. Jadi memang kita mempersiapkan karena kan ini juga anak pertama. Iya sayang. Papanya nyungsep. Anak pertama juga, jadi memang kita butuh banyak bimbingan. Alhamdulillah juga di rumah ada mertua saya juga, ada orang tua juga, ada saudara-saudara juga, jadi semuanya pada ikut bantu. Biasa ada tradisi akhir gitu nggak sih nanti? Kenapa? Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, itu nggak ada. Kan udah dibilang. Lebih semangat ya. Alhamdulillah perintilan kita udah beli dari waktu hamil 3 bulan ya. Udah jajan duluan, ibunya udah beli sana beli sini karena emang udah gemas, pengen dandanin, pengen ini pengen itu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah dipersiapkan. Iya, jadi kamar yang Moana sekarang adalah kamar papa. Terakhir papa memang tidur di situ. Jadi memang sebenarnya memang pengen tidurin di situ karena supaya kenal gitu. Jadi aduh jangan bahas next. Next. Pola asuh untuk Moana sendiri, apakah memang kalian terapkan sendiri atau bertanya kakak? Iya, sebenarnya memang dari sebelum lahir, dari saya hamil juga dari awal emang udah banyak nanya sama teman-teman di luar sana ya, teman-teman yang udah lebih dulu punya anak, bahkan duluan juga nanya sama kakak-kakak yang udah duluan, kayak nanya sama Mbak Oki, Mbak Cindy, dan alhamdulillah banyak ngasih masukan. Alhamdulillah juga Mbak Oki udah ingetin pernah ngomong gini Mbak Oki, ada yang hamil besar itu nggak sebanding dengan nanti ketika udah lahir, menyusui itu pasti berlipat-lipat ganda, kata beliau gitu. Jadi memang karena udah dikasih masukan, kita udah ngerti waktu udah nyusuin malam, oh ini yang kayak Mbak Oki bilang nih gitu. Jadi udah jalaninnya santai insya Allah. Tidak punya anak akan mengurangi maksudnya kelincahannya, jadi Kelihatannya enggak. Tapi juga alhamdulillah dari suami selalu bilang kamu jangan berubah ya gitu ya. Iya, aku nggak mau berubah, harus tetap lucu pokoknya. Lincah. Lincah. Harus tetap lincah katanya. Jangan terlalu keibu-ibuan banget deh, yang masih yang gaul-gaul gitu nggak apa-apa. Tapi memang ini karena bawaan ya, jadi memang bukan yang aduh aku harus gini harus gitu, enggak. Jadi emang udah bawaan. Jadi ya mungkin nanti kalau Allah mengubah karakter di anak kedua, anak ketiga kita nggak tahu. Gitu. Kalian berdua siapa sih yang paling
yang paling usil aku sih kayaknya. Iya, kamu. Karena aku tiap misalnya Moana lagi sama ibunya nih, ngomong mulu ibunya ya, diajak ngomong terus, main lagi tidur ngomong. tebak-tebakan mulu, teka-teki mulu gitu ya. Kalau sama bapaknya lebih yang nimang-nimang, yang lemah lembut. Kalau sama ibunya, ayo deh kita apa lagi deh, ayo deh kita bikin ini deh gitu-gitu. Jadi emang ibunya emang heboh gitu. Rame ibunya. Kenapa sih konsepnya kamu kira-kira itu aja anaknya nggak dikasih dulu di Valisnya kan ada kita kalian nama dan wajahnya Iya benar. kenapa nggak ada? Sebenarnya gini ya, bukan juga harus kita tutup atau apa biasa surprise kan enggak, tapi kita menghindarkan yang namanya ain. Karena kan anak kecil kan kalau dikit terekspos mungkin maaf cakap bukannya apa ya, mungkin ada yang nggak suka atau apa bisa mengirimkan doa yang nggak baik. Nah itu sebenarnya itu yang kita harapkan dijauhkan dari anak kita, anak kita nih. Jadi sebenarnya tujuannya itu sih lebih ke bidang agamanya bukan karena acara atau apa. Karena nasi merah juga. Karena masih merah juga, jadi kita belum berani ekspos itu. Belum nggak sih? Ricis, kemudian ada larangan-larangan dari dokter Jessica kan ada larangan. Tuh aku. Larangan dari dokter karena pasca operasi mungkin yang pertama hindari aktivitas yang berat banget kayak olahraga yang tadi aku sampaikan, olahraga dan lain-lain. Dan juga kata dokter lakuin aktivitas yang memang normal sehari-hari. Ibarat ngepel, nyapu itu pun masih boleh. Jadi kayak normal aja sehari-hari kayak aku sekarang ini masih boleh. Yang nggak boleh yang terlalu aktivitas yang ekstrim gitu, yang itu nggak boleh. Kayak olahraga itu nggak boleh, belum boleh. BBR tuh dapat banyak ya. Banyak banget. Kita alhamdulillah hampir 80% nggak beli. Semuanya dikasih, alhamdulillah banget. Jadi memang rezeki anak. Alhamdulillah rezeki adik. Suami juga alhamdulillah perfect banget, bantuin banyak segala macem lah, saya beruntung dapet dia. Tapi kelihatan muka baby ini mirip siapa waktu itu? Maaf, Mukanya oh dari kandungan juga udah mirip bapaknya. Jadi ya udahlah, mau mirip siapa juga. Nama juga masih berubah-berubah ya, mukanya juga masih berubah. Cuma kalau dilihat dari hidungnya, ya bapaknya aja. Saya mah mirip ujung kakinya juga nggak apa-apa. Jadi Yang penting ada. Daging mirip kamu ini. Sa. Amin. Udah ada yang mau endorse belum sih? Endorse? Iya. Alhamdulillah tadi yang kita bilang 80% hampir kita nggak beli. Jadi 80% bantuan dan dikasih. Sisanya bapaknya yang support. Ayo butuh apa? Harus. Persiapannya memang harus disiapkan ya, karena sebelum itu emang udah sebelum lahiran juga udah disiapkan, karena kayak nunggu kita kan sebelum lahiran juga tetap berusaha ya sayangnya olahraga, jadi itu emang udah persiapan banget untuk saya bisa begadang malam. Cis, ini kan udah ada anak satu nih. keluarga Bang Riace gimana? Maaf. Ya. Keluarga Bang Riace Ini kan udah ada anak satu nih. Mungkin kalian sendiri ada jeda berapa tahun untuk anak kedua? Jeda tuh. Juga sebenarnya gini ya, itu semua rezeki tergantung dari Allah SWT yang ngasih, tapi ya namanya manusia juga berusaha. Dan juga kita nggak mau ngurangi kasih sayang ke yang pertama dulu ini ya sebenarnya yang Dan cantik. ke istrinya enggak? Ke istri juga dong pasti. Istrinya selalu dong, Oh, gitu. karena tanpa istri nggak ada si baby Amin, dong. amin. Jadi kita berdua mau kasih sayang ke anaknya yang pertama dulu. Ntar kalau emang udah gedean dikit, udah 3-4 tahun mungkin baru insya Allah kalau emang diberi rezeki sama Allah. Ya mungkin ya bisa direncanakan ya saya. Ya nanti lah itu gampang. Nanti itu gampang lah pokoknya, tenang aja. Bang Riace ini di keluarga Bang Riace cucu pertama apa gimana? Iya, alhamdulillah. Kita sendiri Alhamdulillah ini merupakan cucu pertama karena kan saya cuma 2 bersaudara sama adik perempuan 1 sepupu. Jadi ini karena saya 2 nikah, jadi ini merupakan cucu pertama ayah dan nyonya. Alhamdulillah. datang itu dari anak. Alhamdulillah datang. Dua-duanya. Oke, terima kasih. Doa dan harapan semoga baby Cut Raifara Moana menjadi anak yang soleha. Amin ya Allah. Cinta pada Tuhannya Yang Allah bangun Subhanahu sendiri. wa taala. Merosot ya sayang ya. Kepala yang bangun Aku sendiri. merosot papa iya. Ya sayang. Dan juga cita-citanya pun apa nanti dia juga bisa tentukan sendiri. Tadi kata Ustadz Syam juga orang tuanya Ustadz Syam mengajari umur 0 sampai 7 tahun bebas. Dia mau pilih jalan apa bebas, tapi setelah umur itu baru kita yang mengarahkan kepada kebaikan. Jadi memang harapannya semoga tetap
jalan yang baik. di jalan yang baik dan bermanfaat tentunya bagi orang banyak. Amin. 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 Oke, yang foto dulu. Oke, sini satu. Kenapa? Kenapa tuh dua? Oke, sini dong. Nah, Kiri, boleh. Tiga, tiga. Terima kasih. Terima kasih banyak. terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.